Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hakikat puasa itu adalah pengendalian diri. Jadi bukan sekedar menahan lapar dan minum. Kalau menahan lapar dan minum saja, maka kita tidak ada beda dengan ayam yang mengeram. Tapi bedanya bagi kita yang berpuasa adalah pengendalian hawa nafsu. Pengendalian, bukan juga meniadakan, pengendalian. Jadi makna terpenting dari ibadah puasa ini, kita mampu mengendalikan diri. Mana buktinya? Air putih. Itu halal. Tapi jam 6 pagi, beduk subuh sampai maghrib, jangan dulu bos. Itu betul halal. Betul. Istri di rumah halal. Tapi siang, jangan dulu. Tahan dulu. Kendalikan hawa nafsumu. Kapan? Bolehnya setelah beduk maghrib. Berarti makna terpenting dari puasa adalah pengendalian diri. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan dirinya dari memaki, berpuasa tapi tidak bisa mengendalikan dirinya marah terhadap anak dan istrinya, itu berarti puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga tapi belum mampu memperbaiki akhlaknya. Selama Ramadan tentu banyak sekali yang perlu dilakukan. Dan ini adalah bulan penuh berkah. Yang dimana kita sudah pada tahu semua, ibadah sunnah aja nilainya seperti wajib. Maka apa-apa saja yang dilakukan, jangan sia-siakan segala kebaikan. Mulai dari yang kecil-kecil, senyum, berbagi, baca ayat suci Al-Quran, naik-naik lagi adalah sholat tengah malam. Tapi semua itu berkaitan dengan pribadi. Amalan apa sesungguhnya yang paling baik? Ya, kalau Nabi katakan, khairun nas anfa'hum linnas. Menjadi manusia yang manfaat. Biar 30 Ramadan full. Tiap malam dia tarawih, tiap malam dia tahajud. Tapi sekelilingnya tidak ada yang senang. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara got. Sebelah kiri rumahnya bertengkar gara-gara taman. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara binatang ternaknya. Inikah orang yang baik? Tidak. Orang yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Berarti selama Ramadan ini menjadilah manusia yang bermanfaat. Manfaat dalam hal ibadah mahdah, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu bermanfaat buat manusia sekeliling kita. Setidaknya ukurannya adalah tetangga. Jangan sampai kita merasa baik sholatnya, baik tarawihnya, bagus puasanya. Tapi kita tidak pernah menyapa tetangga. Tentu bukan hal ini muslim yang baik. Teman adalah satu bagian dari kehidupan yang sangat menentukan kita. Itulah sebabnya Rasulullah memberikan ilustrasi yang sangat cantik. Ketika Anda bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau akan dapat baranya. Berarti selama Ramadan ini, latihanlah, belajarlah untuk mencari teman yang mengajak kepada kalian kebenaran, mengajak kepada kalian kepada kebaikan. Dan hebatnya, punya teman yang baik ini bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi menyelamatkan kita di akhirat. Kalau di dunia, saya jalan bersama orang. Pasti kalau saya jalan bersama guru, alim ulama, tidak mungkin saya bilang, Pak Ustadz, di mana dapat panti pijat yang baik? Tidak mungkin kan? Kalau ada Ustadz tanya begitu, pasti Ustadz kajili-jili, kata orang di Makassar. Ya. Tapi kalau kita jalan dengan orang baik, Ustadz, sudah mau masuk duhur ini. Kita cari masjid dulu. Nah, akhirat pun demikian. Kan itu nanti ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Kan Allah bertanya, mana ini hambaku yang bertemu dan berpisah karena Allah? Mana ini hamba-hambaku yang bersahabat karena Allah? Berarti di akhirat pun teman yang baik itu ada faedahnya. Maka Ramadan ini jadikan momentum untuk memilih dan mendapatkan teman yang baik. Dan itu hanya bisa kau dapati dalam taklim, pengajian, di masjid berjamaah. Tidak mungkin kau bisa dapat di tempat dugem. Tidak mungkin kau bisa hanya dapat di kafe-kafe. Tapi carilah tempat-tempat yang baik. Dan Ramadan ini ajakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan taubat. Dan ciri-ciri orang bertobat itu salah satu syaratnya adalah meninggalkan tempat-tempat yang membuatnya potensi untuk berbuat dosa. Ya, seperti yang kita tahu, bahkan kita sudah hafal dari sejak kita kecil, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang takwa. Pribadi yang bertakwa itu kan tawadu, ya,
Artinya dia tidak sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Ilmu. Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Dek wale ko pat disege kecuali cek dek mi. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Ya, pribadi berikutnya adalah ta'qa qanaah. Ya, apa itu qanaah? Dia merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Wara. Ya, apa itu wara? Dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat. Ya, takwa, ya yakin. Yakin bahwa Allah akan mengetahui sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, seperti pun Allah Maha mengetahui sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Ya, bahasanya barangkali kalau lebih gampang, ya yakinlah bahwa selalu ada CCTV yang mengontrol kita. Kalau di kantor kita betul-betul disiplin, cek log, bekerja dengan tekun. Kenapa? Karena di belakangku ada CCTV. Tapi ketahuilah CCTV dunia ada akhirnya apa? Mati lampu. Tidak berfungsi CCTV-mu kalau mati lampu. Ya kan? Apalagi kau curi chipnya. Tidak bisa lagi lihat CCTV-nya. Tapi CCTV-nya Allah. Malaikat yang tidak pernah tidur. Tidak pernah lalai. Itulah orang yang bertakwa selalu yakin. Allah mengetahui dan melihat apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Itulah esensi dari takwa.